Assalamualaikum WRWB Terbit Surya 19106103107015. Strategi pembelajaran penjas. Selamat menyaksikan dengan baik dan cermat, dan apabila ada kesalahan tolong arahan dan bimbingan. Materi: Strategi pembelajaran penjas. 01. Pendekatan dan strategi. 02. Metode dan model. 03. Teknik dan pendapat para ahli. 04. Tipe pengajaran. Pendekatan dan strategi. Pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran merupakan langkah dini dari proses pendidikan supaya tercapai kompetensi yang sudah diharapkan. Seseorang guru hendak memakai pendekatan pendidikan bagaikan metode universal dalam memandang kasus ataupun objek kajian, baik itu yang berpusat pada siswa ataupun yang berpusat pada guru. Terbagi menjadi dua pendekatan pembelajaran. Student Centered Approach, proses pendidikan yang berpusat pada siswa, hingga siswa mendapatkan peluang serta sarana untuk membangun sendiri pengetahuannya sehingga mereka hendak mendapatkan uraian yang mendalam yang pada kesimpulannya sanggup tingkatkan kualitas mutu siswa. Teacher Centered Learning, pada realitasnya guru masih memanfaatkan paradigma lama, guru mendominasi jalannya proses pendidikan. Teacher Centered Learning, serta siswa dikondisikan pasif menerima pengetahuan. Strategi pembelajaran dalam penjas. Strategi pembelajaran merupakan langkah-langkah sistematik serta sistemik yang digunakan pendidik untuk menghasilkan area pendidikan yang mengizinkan terbentuknya proses pendidikan serta tercapainya kompetensi yang ditetapkan. Terbuat bersumber pada pendekatan pendidikan yang sudah diresmikan. Misalkan, pendekatan pendidikan yang berpusat pada siswa bisa mengurangi strategi pendidikan discovery, inquiry ataupun kooperatif. Strategi 1. Mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil, output, dan sasaran, target, yang harus dicapai, dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya. 2. Mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama, basic way, yang paling efektif untuk mencapai sasaran. 3. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah, steps, yang akan ditempuh sejak titik awal sampai dengan sasaran. 4. Mempertimbangkan dan menetapkan tolok ukur, kriteria, dan patokan ukuran, standar, untuk mengukur dan menilai taraf keberhasilan, achievement usaha. Metode pembelajaran. Metode merupakan salah satu bentuk cara atau upaya yang dilakukan oleh para pendidik dalam menerapkan proses belajar mengajar rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran pada siswa tercapai sesuai dengan tujuan. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran, diantaranya metode pembelajaran dalam pembelajaran penjas. Ceramah merupakan suatu anjuran yang diberikan guru berupa nasihat yang nantinya bertujuan agar peserta didik menuju jalan yang benar, atau bisa juga dalam dunia pendidikan proses pendekatan secara halus agar peserta didik belajar dengan benar. Demonstrasi metode mengajar dengan belajar dengan benar. Demonstrasi metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan suatu kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan. Pengalaman lapangan digunakan supaya peserta didik memperoleh pemahaman matematikanya melalui pengalaman nyata yang dipraktikkannya. Simulasi metode yang mengajarkan seorang guru kepada peserta didik yang dimasukkan ke dalam masal yang sebenarnya. Model pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan pengajar kepada peserta didik. Model terdata dan terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Model pembelajaran.
1. Model belajar kerjasama, Cooperative Learning Model. Menurut Davidson dan Warsam, pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang mengelompokkan siswa untuk tujuan menciptakan pendekatan pembelajaran yang berefektivitas yang mengintegrasikan keterampilan sosial yang bermuatan akademik. 2. Model pendekatan taktis. Pendekatan taktis mendorong siswa untuk memecahkan masalah taktik dalam permainan. Masalah ini pada hakikat dengan penerapan keterampilan teknik dalam situasi permainan. Dengan demikian siswa makin memahami kaitan antara teknik dan taktik. 3. Model mengajar inquiry. Model pembelajaran inquiry diciptakan oleh Suchman, 1962, dengan alasan ingin memberikan perhatian dalam membantu menyelidiki secara independen, namun dalam suatu cara yang teratur. Teknik dalam pembelajaran. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalkan, penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri, yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramahnya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas. Menurut para ahli, Richard Anderson, Sujana, 1990, mengajukan dua pendekatan, yaitu A. Pendekatan yang berorientasi kepada guru, di mana aktivitas guru dalam suatu proses pembelajaran lebih dominan dibandingkan siswa. Pendekatan ini bersifat sokratis. B. Pendekatan kedua lebih berorientasi pada siswa. Pendekatan ini bersifat student centered yang merupakan kebalikan dari pendekatan pertama, di mana aktivitas siswa dalam proses pembelajaran lebih dominan dibandingkan guru. Pendekatan ini disebut tipe demokratis. Menurut Ibrahim, 2007:35, kelebihan dan kekurangan otoritas, otoritarian, ialah dapat efektif bila pemimpin berstatus lebih tinggi dibanding pengikutnya, cocok untuk situasi yang memerlukan keseriusan dan kedisiplinan, cocok untuk situasi di mana pengikutnya kurang memiliki percaya diri dan merasa perlu perlindungan dari pelatihnya, sedangkan kelemahannya banyak peserta yang merasa tertekan, tidak dapat memperoleh saran dan masukan dari pengikut yang sebenarnya bermanfaat. Menurut Ibrahim, 2007:35, kelebihan dan kekurangan gaya demokrasi. Kebanyakan pengikut merasa dihargai, dapat meningkatkan kekompakan dan persatuan, berpeluang lebih besar untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan, sedangkan kekurangannya ialah tidak cocok untuk situasi yang mengharuskan pengambilan keputusan secara cepat, penggunaan waktu tidak efektif. Proses belajar mengajar pada dasarnya merupakan suatu pola interaksi antara peserta didik. Terima kasih.